Sementara itu, pemirsa, Taman Mini Indonesia Indah juga masih menjadi salah satu destinasi favorit warga untuk menghabiskan sisa libur lebaran ya. Suasana di kawasan yang terletak di kawasan Jakarta Timur tersebut tampak ramai sejak pagi hari tadi. Selain itu di tempat Eco Park, warga juga tampaknya banyak yang menghabiskan waktu bersama keluarga untuk berjogging serta piknik. Manajer Corporate Secretary TMI Nove Rama yang melaporkan sedikitnya 25.000 pengunjung memadati TMI per Rabu 2 April 2025. Jumlah ini meningkat dibandingkan hari sebelumnya, yakni 12.000 pengunjung pada Senin 31 Maret 2025 dan 21.000 pengunjung pada Selasa 1 April 2025. Untuk itu TMI menargetkan jumlah pengunjung selama libur lebaran ini sebanyak 120.000 pengunjung. Pihaknya optimis target tersebut bisa tercapai dengan adanya beragam kegiatan menarik yang dapat dinikmati pengunjung. Sementara itu kereta gantung dan jagat satwa Nusantara menjadi wahana favorit pengunjung selama libur lebaran. Ruang terbuka hijau di tempat Eco Park menjadi destinasi bagi masyarakat di momen libur lebaran 2025. Sejak pagi masyarakat sudah menghabiskan waktu bersama keluarga maupun teman di Taman Mini. Terlihat banyak masyarakat yang memakai konsep piknik dan membawa serta tikar serta bekal untuk dinikmati bersama. Selain itu, sebagian masyarakat yang memanfaatkan taman ini untuk berolahraga karena memang disediakan jogging track sepanjang 1.735 meter. Selain itu, terdapat juga fasilitas bagi masyarakat yang membawa hewan kesayangannya untuk bermain di area Pet Park. Tempat Eco Park buka pukul 6 hingga pukul 10 malam, waktu Indonesia Barat. Untuk mengetahui situasi terkini di beberapa kawasan wisata tadi, pemirsa, kita segera terhubung dengan reporter Berita Satu, ada Monik Safira serta juru kamera Ade Suherman di Taman Mini Indonesia Indah, kemudian juga ada reporter Selang Rizky di tempat Eco Park. Kita terlebih dulu ke Monik. Monik, di tempat Anda di TMI tampaknya begitu ramai ya, begitu banyak sekali warga yang datang di sana. Seperti apa suasana di sana? Benarkah begitu padat di sana? Ya, selamat siang Agung dan juga pemirsa. Memang benar sekali, tampaknya Taman Mini Indonesia Indah yang terletak di Jakarta Timur ini masih menjadi destinasi favorit warga untuk menghabiskan waktu libur Lebaran 2025 bersama keluarga. Adapun menurut pantauan kami sejak pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat memang sudah terlihat adanya antrean yang berada di area pintu masuk parkiran mobil dan juga motor. Dan kalau bisa kami tunjukkan kepada Anda dan juga pemirsa bagaimana suasana yang ada di Taman Mini Indonesia ini yang tepatnya yang berada di pintu utama di mana tempat kami melaporkan saat ini. Kalau bisa Anda lihat pemirsa di belakang saya saat ini memang sudah tampak ramai dipadati oleh pengunjung yang didominasi oleh anak-anak, keluarga dan juga remaja. Kalau Anda lihat di sini banyak pengunjung yang memang menikmati pemandangan kemudian sambil menikmati bagaimana wahana yang berada di pintu utama di TMI ini. Seperti kalau kita lihat di belakang saya ini pemirsa, ada Museum Indonesia yang ramai dipadati oleh pengunjung untuk melakukan swafoto. Kemudian di belakang juga ada anak-anak yang sedang bermain skuter listrik. Ada pula yang bermain sepeda listrik, kemudian sambil menikmati makanan maupun pemandangan yang ada di sini. Dan berdasarkan informasi yang kami terima dari manajer Corporate Secretary TMI Adi Nove Rama yang menyebutkan setidaknya hingga pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat sudah ada lebih dari 5.000 pengunjung yang memadati area TMII dan jumlah ini juga masih dapat terus bertambah mengingat ketersediaan tiket yang masih dijual ya baik secara offline maupun juga online. Dan dari pihak TMII sendiri memang menargetkan ataupun membidik setidaknya ada 120.000 pengunjung yang memadati area TMII selama libur Lebaran 2025. Agung. Monik, seru banget tadi kalau lihat ada yang sepedaan, ada yang pakai otopet gitu ya. Itu mereka bawa sendiri dari rumah atau memang di sana disediakan layanannya begitu untuk sewa? Monik, mungkin Anda bisa wawancara warga yang melintas di sana juga gitu. Anjungan mana sih yang paling banyak diminati? Oke, baik Agung, sementara kalau berbicara
apa saja wahana favorit yang yang memang diburu oleh warga yang ada di sini. Ya, ini ada dua, ya ini kereta gantung yang terletak di berada area luar, ya ini tepatnya yang berada di area parkir selatan. Kemudian ada juga pertunjukan Jaga Satwa Nusantara yang terletak di area pintu utama di mana tempat kami melaporkan saat ini. Dan dua wahana tersebut memang paling banyak diburu warga ini juga tanpa alasan begitu, memang karena dua wahana tersebut menawarkan berbagai promo seperti Jaga Satwa Nusantara ini menyediakan bundling paket, yakni hanya Rp80.000 Anda bisa menikmati berbagai wahana yang ada, seperti Anda bisa menikmati Taman Burung, kemudian ada Museum Komodo, ada pula dunia air tawar dan juga dunia serangga. Dan dari 4 wahana ini berlaku sejak tanggal 28 Maret hingga 6 April 2025. Sementara untuk kereta gantung sendiri ini masih dijual tiketnya dengan harga normal. Kalau untuk weekday, ya ini dijual Rp50.000 per kereta gantung. Sementara untuk weekend ini dijual Rp60.000 per kereta gantung. Dan selain adanya kereta gantung maupun pertunjukan Jaga Satwa Nusantara sendiri, Agung dan juga pemirsa, memang ada berbagai promo maupun berbagai acara menarik begitu ya yang terus ditawarkan di TMII. Jadi bagi Anda pemirsa yang tertarik untuk datang ke sini, Anda bisa datang saja dengan jam operasional mulai dari 6 pagi hingga jam 8 malam. Agung. Oke, naik kereta gantung bisa kelihatan kali ya seluruh anjunannya gitu. Sensasinya beda pasti. Makasih banyak Monik. Dari Monik kita coba geser ke Sela Rizky nih di Tebet Eco Park. Sela, kalau tadi di TMI cukup ramai begitu, bahkan sudah sejak pagi hari tadi ramai. Kami dengar di Tebet Eco Park juga ramai sejak pagi tadi begitu ya, ada yang jogging. Dan sekarang siang-siang walaupun terik tapi tampaknya juga cukup banyak aktivitas di belakang Anda ya. Apa saja keseruan yang bisa dilakukan di sana? Selamat siang, kalau dibilang tarik untuk ya, acara di Tebet Eco Park ini juga terlalu sering atau sedikit dan terus kan sebenarnya untuk berfungsi bersama keluarga. Tepat di belakang saya, kalau di yang ramai, ini ramai sekali anak-anak yang sedang bermain di sebuah instalasi berbentuk seperti buaya begitu. Ini anak-anak mulai dari manjat-manjat sampai tadi juga cukup bagus aku bagi keluarga yang membawa anak-anaknya untuk melatih motoris mereka begitu ya. Dan dari informasi warga ketika tadi saya sempat berbincang-bincang, mereka memilih Tebet Eco Park ini sebagai destinasi liburan karena tempatnya ini juga aman, nyaman, fasilitasnya cukup lengkap, bahkan areanya cukup luas. Jadi cocok sekali buat keluarga yang memiliki anak-anak kecil, apalagi kan anak-anak kecil itu energinya tuh cukup banyak begitu ya, mereka bebas berlari di sini dan tentunya juga tetap aman. Dan kami juga melihat tadi ada beberapa keluarga yang menggunakan tikar, kemudian membawa beberapa makanan untuk dinikmati santai bersama keluarga mereka. Ini buka sejak pukul 6 pagi dan akan tutup pada pukul 10 malam. Namun dari sebelum jam 6 pagi memang sudah ramai para warga atau masyarakat ini berdatangan ke Tebet Eco Park. Dan nampaknya di Tebet Eco Park ini memang bisa menjadi rekomendasi liburan bagi masyarakat yang tidak memiliki kampung untuk mudik gitu, ataukah bisa juga menjadi rekomendasi masyarakat yang tidak ingin bermacet-macetan, karena tadi beberapa dari mereka menyatakan pernyataan seperti itu. Mereka memilih liburan yang cukup ekonomis. Kenapa? Karena juga ini gratis, Agung, tidak dipungut biaya sama sekali. Dan dapat terlihat juga bisa bermain bersama anak-anak mereka maupun jogging, karena lintasan trek joggingnya ini sepanjang 1.734 meter. Siapa tahu Agung mau ke sini? Oke, mungkin nanti sore aja kali ya, saya pas sudah relatif lebih teduh. Sela, terima kasih banyak atas laporan Anda dari kawasan Tebet Eco Park, dan sebelumnya juga ada rekan Monik Safira. Terima kasih juga atas laporan Anda dari kawasan TMI Jakarta. Selamat kembali bertugas rekan-rekan.